Halo YouTube, let's go Arenit. Balik lagi di channel Bungkus di kota Bandung, my favorite kota gue. Hari ini kita mau jalan-jalan. Biasanya gue nggak pernah rela untuk datang ke beberapa tempat di satu video. Cuman hari ini gue mau bawa kalian jalan-jalan ke pasar Cihapit. Yang dalamnya gue baru tahu ternyata banyak banget jajanannya. Dan waktu itu gue pernah weekend kesini, ngantrinya ampun-ampun buat masuk ke dalam ini. Ada satu jajanan yang paling diantrin tuh kalau nggak salah Batagor. Kita langsung dalam aja yuk. Yuk. Lo kalau masuk ke pasar Cihapit, begitu lo masuk di sini udah disambut sama beberapa pedagang, dari pedagang oleh-oleh sampai makanan berat ada semua di situ. Ada jeruk, ada apa segala macem, seru banget. Lurus kan, lo patokannya ketemu kios beras Haji Ita Sasmita, belok kanan. Di situ lo langsung, ya ini basically kayak modernisasi pasar tradisional. Jajanannya jajanan kekinian, tempatnya settingannya pasar tradisional, pasar basah gitu. Oh ini dia, the legendary warung nasi Bu Eha. Tapi sebenarnya yang pengen gue coba awal nih, mumpung hari ini lagi nggak terlalu chaos, gue pengen Batagor Kahuripan. Jadi kalau Batagor Kahuripan, kalau misalnya lo mau dine in, lo ngantrinya di sini. Tapi kalau lo mau yang bungkus, beli frozen, ada sebelah sana. Halo, apa yang jadi andalan, Oh, yang jadi andalan kita itu ada di Batagor kering. Batagor kering. Emang bumbu kacang. Oh, selain Batagor ada bakso tahu juga ya? Ya, kebetulan untuk bakso tahunya sudah habis. Habis? Iya. Dari jam berapa emang bukanya? Kita buka di jam 8 pagi. Sekarang baru jam 10 udah habis? Ya, soalnya untuk bakso tahu stoknya agak sedikit kakak. Oh, jadi agak langka. yang dapat aja. Ya udah boleh kalau gitu Batagor aja. Batagor kering satu. Batagor kering satu. Bakso gorengnya ada nggak? Ada. Boleh. Jadi ini habisnya biasanya jam berapa tutupnya? Kita tutup tokonya di jam 5 sore. Jam 5 sore. Di setengah 5. Jam setengah 5 apanya? Close ordernya. Oh, close ordernya setengah 5. Cuman biasanya normalnya habisnya jam berapa? Normalnya kalau dari weekday itu Senin sampai Kamis di jam 4 atau enggak jam 3. Kalau weekend? Kalau weekend jam 10 juga udah habis Kak. Kita stok lagi. Habisnya jam 1 atau jam 2. Stok lagi, habisnya jam 3 atau jam 4 gitu aja. Ngeri banget. Nah, kalau ini yang buat dine in, kalau yang sana buat beli frozen ya? Sama aja sih. Oh, bisa juga. Bisa take away. Oh. Juga sama. Oke deh. Lanjut, Tak. Menyampaikan keluhan pelanggan untuk Yudis suka ngeblur. Ente. Tolong, kalau blur jangan buru-buru, fokusin dulu. Nih, lihat nih. Oke. Ini Batagor Kahuripan. Gue nggak tahu apa spesial dari Batagor lain, tapi salah satu yang bikin Cihapit ini rame adalah kedainya beliau ini. Selain Bu Eha yang memang udah legendaris banget. Akhirnya gue pesen juga nih, dapat nih Batagor ini. Satu Batagor porsinya tadi berapa? Segini harganya, tadi gue lupa. Kita cobain dari yang nggak pakai apa-apa dulu. Ini dapat ada yang ada tahunya, ada yang ada ikannya juga. Kita coba yang tahunya dulu. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Bismillah. Wah, enak juga ya. Kayak bumbu kacangnya. Guys, bumbu kacang udah pedes. Tapi biasanya gue makan bumbu kacang di Batagor itu tuh digurih. Kalau ini bumbu kacangnya udah ada manis-manisnya, kan pakai capun. Lebih ke manis, gurih pedes. Si kacangnya juga masih ada gerenjel-gerenjelnya. Coba, kita telat 10 menit nanti, jujur. Kita kasih di kacangnya. Yang bagian kayak somai-somainya. Itu juga. Ini sangat memenuhi standar nasional Indonesia. Batagor ini di atas SNI. That's why menurut gua ini pas buat rame, pantas, cocok. Gua nggak heran lagi kenapa dia rame. Enak, hancur. ABK. Pasangannya hari gua masih panjang. Barusan gue lihat belakang ibu-ibu makan bakso gorengnya minta nambah sebiji. Berarti kayaknya enak mungkin cocok sama seleranya dia. Gue cobain juga, jadi penasaran. Dapetnya 1, 2, 3, 4 ya, harganya 20 ribuan deh tadi seingat gue. Fokusin. Udah. Kita bismillah. Enak dia, garing cuy dalamnya. Enak loh, ini bumbu cocol lagi bakso goreng pedes banget. Ayo, pedes asam seger manis. Ya. Ya, udah. Enak juga. Ini bisa nih, lu berdua kesini pesen Batagor, terus ini bakso gorengnya buat berdua, pas. Ini bisa side dish loh. Teh, yang namanya Mbak Nana yang mana teh? Ini. Oh, halo Mbak Nana. Cerita dong, ini apa? Aku minta diajarin ini menunya apa, menarik banget.
Oh, banana yang mana? Oh, banana pisang. Oh, gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, ini beli juga kalau gitu. Banana jualan apa? Banana pisang apa? Ada pisang hijau sama pisang keju. Pisang hijau boleh. Pisang keju boleh satu. Nah, habis itu ada cerita manis. Cerita manis resep turun-temurun. Ini apaan teh dengan tete siapa? Mohon maaf. Cen-cen. Teh Cen-cen, ini apa? Ini bubur campur. Boleh nggak dikenalin? Ini kan kayaknya singkong nih. Ini apa nih? Ini singkong. Ini sagurami. Sagurami. Ini pisang. Pisang. Ini mutiara. Mutiara. Ini hanjeli. Lemu pandan, kacang hijau, candil, sumsum sama ketan hitam. Wah, apa yang paling jadi favorit di sini teh? Best sellernya ada di sumsum, candil, ketan hitam, pisang sama lemu pandan. Main kan teh? Satu porsi aja tapi. Boleh. Oh, bisa campur semua apa gimana? Maksimalnya 5 macam. 5 macamnya berapa harganya? 20.000. Wah, murah. Boleh. Pertama kita cobain cerita manis. Ini ada campur-campur nih. Ada bubur ketan hitam. Teh, ini namanya pisang apa teh? Pisang nangka. Ada ini biji salak. Ada bubur sumsumnya. Tapi mutiara nggak pakai nih ya. Cuman pakainya bongko ini. Udah ya. Kita cobain ini dulu. 1, 2, 3. Udah. Yuk, bismillah. Lebih kayak kue lapis, tapi nggak kenyal. Makanan ini asin dan manis at the same time. Pisangnya manis banget. Aduh, habis ini gue mau ke yang warung yang sepi-sepi aja, yang kelihatan antriannya nggak mau gue datangin, karena kayaknya udah biasa ya. Kita coba mana yang kira-kira sekiranya dari tadi kelihatannya sepi nggak ada orang, kita datangin. Mereka juga punya ini, kalau ini dari Mbak Nana, ini pisang keju ya. Dia pakai pisang tanduk yang udah mateng, jadi lebih manis, dan di atasnya dikasih kental manis, meses, dan keju parut di dalam, dan di luar dan di atas. Keju parutnya generous banget, rasanya royal. Ya. Pisangnya manis. Kita butuh kesegaran dalam hidup kita. That's why ada dessert. That's why di situ penemu pisang hijau masuk surga. Ini pisang hijau, my favorite gua. Ini ada bubur sumsum, ada kacangnya, ada mesesnya, sama ngasip oji. Alias pisang hijau ya. Yuk. Kita makan pakai bubur sumsumnya. Ini ada sirupnya juga, ada kental manis. Cakep. Deh. Bismillah. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Very good, very well. Oh dia, ini nggak jalan-jalan ini. Oke, kita pindah lagi. Mungkin ini adalah makanan terakhir dari part 1 kita pasar Cihapit. Ini langsung makan berat lagi. Dendeng khas Kerinci, namanya Tokokin. Jadi presentasinya ternyata ini disiram pakai kuah gulai gitu guys. Kuah gulai, ada sambelnya. Ini sambal dadak apa? Sambal apa? Sambal balado. Sambal balado. Oh, dendengnya tadi ternyata diasap dulu biar dia ada smokinya. Jadi tadi dimasak pakai pressure cooker. Terus habis itu setelah itu dibejek-bejek di atas cobek gitu biar makin empuk. Baru setelah itu finishingnya diasap di drum asap tadi. Habis itu dioseng ya. Ditaruh pen doang sih buat diangkatin doang. Oh, oke. Nih kita udah ada dendengnya satu di sini yang melalui banyak proses. Tuh, dia crispy guys ya. Kita coba dari dendengnya dulu. 1, 2, 3, yuk bismillah. Ya, finishing smokingnya berasa banget ini.
Kita coba karinya. Nah. Di sini mayoritas rasanya gurih pedas, seperti karakteristik makanan-makanan Sumatera. Karinya enak deh. Takaran kentalnya pas, kesannya nggak lemak kali gitu loh. Kalau ada masakan-masakan Sumatera mungkin ada yang kental, rempah banget. Ini nggak terlalu lemak kali, ditambah gurih dan smoky dari si dendengnya. Terus makan pakai nasi yang udah disiram pakai kuah kari. Wah, mantap banget ini. Dimakan pakai si kerupuk ubi ini. Ini kayak opak gitu guys. Ini satu elemen, satu piring ada semuanya. Si dendeng ini akan menjadi keras kalau kalian motongnya terlalu gede. Ada reasonnya kenapa mereka ngasih nggak terlalu besar. Mungkin karena supaya makannya secuil tipis aja, sehingga dia cuinya itu masih bisa lo kunyah bareng sama nasi. Kayak gini nih. Segini aja, pemakan pakai nasinya, sambal balado. Sambal balado ternyata pedes juga cuy. Baru deh, lo sikat. Yuk, bismillah. Semoga kita nanti bisa ke Jambi beneran nyobain ini langsung di sana. Bagaimana? Kaget kalian melihat di dalamnya pasar Ciapit ada apa aja? Sebenarnya mungkin kalian udah tahu, gue aja yang baru tahu ya. Matcha ya teh? Iya. Oke, mau dong teh? Edukasi saya tentang matcha, saya jarang minum matcha. Apa yang harus saya pesen? Ada matcha apa aja? Dan ini kayaknya dari matchanya sendiri aja udah banyak macamnya. Di sini kita ada dua Halo Pak. jenis matcha, ada yang pakai susu. Kita di sini pakainya susu soya, Kak. Susu soya. Nah, ada juga yang non susu. Kalau yang non susu, kita bestsellernya ada di matcha yuzu, Kak. Matcha yuzu. Yuzu tuh kayak jeruk Jepang gitu yang Iya, asam benar. gitu. Yang pakai susu, kita bestsellernya ada di soya matcha yang strawberry dan yang cream cheese, Kak. Hatsu apa? Shoshin apa? Kalau Hatsu Shoshin itu beda di powdernya, Kak. Ini namanya seremonial matcha dua-duanya. Enggak, di sini Oh, enggak. kita kulineri, Kak. Kulineri. Apa bedanya kulineri, apa bedanya seremonial? Sebenarnya kalau di Jepang sendiri tuh nggak ada istilah seremonial. Terus, Jadi itu terus, tuh terus. untuk mengikat para minat para turis gitu loh, Kak. Supaya Jadi, lebih culture iya, gitu ya. Sebenarnya Oke. kalau seremonial, kenapa disebut seremonial tuh? Karena Ha. kan biasanya tuh grade-nya yang tinggi ya, Kak. Ha-ha. Nah, itu tuh biasanya yang grade tinggi itu dipakai untuk acara yang upacara di Jepang yang pakai usucha. Oke. Jadi dia tuh cuman di wish-nya pakai air aja. Oke. Nah, kan ada tingkatan ya. Kalau di kopi tuh ada espresso, ada americano, sama di matcha juga ada yang koicha. Koicha itu espressonya, kalau usucha tuh americanonya gitu. Oh, berarti ada yang pahit sama ada yang pahit tapi dicampur air. Nggak juga ya? Jadi takaran airnya, Kak. Oh, oke, benar. Kalau koicha tuh kan airnya lebih sedikit. Kalau usucha tuh airnya lebih banyak daripada koicha. Oh. Nah, kalau koicha itu dia tuh dipakai pada upacara yang bener-bener sakral biasanya. Kalau yang usucha tuh nggak terlalu sakral, tapi biasanya upacara yang informal. Iya. Berarti yang koicha itu lebih pahit. Sebenarnya nggak semua matcha bisa dijadikan koicha, Kak. Karena kan matcha tuh kan ada grade-nya tuh. Grade-nya tuh dilihat dari hasil panen, Kak. Oke. Wih, keren. Terus deh. Hasil panennya bagusnya tuh kan di spring, Kak. Oh, musim semi ya? Kalau di musim-musim lainnya tuh biasanya matchanya tuh hasilnya tuh nggak terlalu bagus. Nah, semakin bagus hasil panen, maka matcha yang digunakan itu biasanya cocok untuk koicha. Karena kan koicha tuh kan airnya sedikit ya, otomatis kerasa banget gitu matchanya tuh gitu. Jadi kalau misal rasanya tuh terlalu pahit, otomatis waktu masuk ke mulutnya tuh nggak akan nyaman. Nah, kalau yang bisa dibuat koicha, yang bisa dibuat usucha, itu tuh biasanya yang rasa pahitnya tuh lebih lembut gitu. Lebih bisa diterima sama Ya, banyak orang makanya lah ada ya. yang bilang, ada yang rasanya, ih matchanya tuh enak kayak ini, matchanya ini mah pahit banget gitu, rasanya tuh rumput banget. Ternyata gitu. memang sengaja karakternya seperti itu karena kualitasnya lebih bagus lah ya. Iya, kualitas gitu. panennya. Itu yang disebut biasanya orang sebut seremonial lah. Tapi sebenarnya istilah itu tuh nggak ada. Oke, jadi yang kalau di fusi ini adanya apa tuh? Di sini kita pakai yang ada dua jenis, Kak, ada yang Hatsu, ada yang Shoshin. Nah, kalau yang Hatsu itu dari Kagoshima, kalau yang Shoshin dia dari Uji Jepang, Kak. Jadi matcha yang bagus tuh bisa dilihat dari warnanya, Kak. Ini lebih pucat, ini lebih terang. Nah, benar. Oke. Jadi semakin bagus warna matchanya, powder matchanya, itu maka semakin enak juga biasanya. Rasa pahitnya tuh nggak terlalu cepat gitu waktu masuk mulut. Jadi Oke. itu lebih lembut gitu. Tapi kalau misalnya penikmat matcha sejati kayak yang ngerti si paling matcha biasanya dia sukanya yang mana tuh? Harusnya mah suka yang usucha, Kak. Yang Jadi, usucha.
Kalau usucha tuh kan dia kan cuma dipakai air aja, jadi lebih kerasa gitu macanya. Yang ini berarti? Sebenarnya ini kita nggak bisa dipakai usucha Kak, karena biasanya yang usucha tuh harganya pasti lebih mahal. Gitu. Kalau Oke, di sini kan oke. kita yang lebih fusion Kak, yang bisa dicampur sama strawberry, sakura. Karena kalau yang buat usucha, yang buat koicha tuh kalau dicampur sama sirup-sirupan itu rasanya tuh bakal ketutup gitu Kak. Jadi sayang aja gitu rasanya. Di balik ujung pasar Cihapit di sini kita bisa dapat edukasi komplit soal matcha. Ini mah kalah posisi aja paling belakang. Tetehnya ngerti banget soal matcha. Kalau gitu saya sebagai orang yang paling awam matcha, entry levelnya harus belajar juga. Oh, oke. Tapi seenggaknya Teteh udah belajar lebih lama daripada orang-orang yang mungkin hanya tahu matcha permukaannya aja. Apa teh rekomendasi dari Teteh? Dengan Teteh siapa, Mam? Dengan pay. Teteh Pei, oke. Apa nih rekomendasinya kalau gitu? Kalau menurut saya sendiri, kalau kakaknya baru pertama coba matcha yang original. Original. Ini apa tadi? Ini yang Hatsu, yang Shoshin. Kalau dari segi rasa, jadi kalau yang Hatsu itu dia rasanya tuh lebih ada kerasa pahitnya. Kalau yang Shoshin dia ada umaminya juga. Oh. Jadi rasanya lebih kompleks daripada yang Hatsu. Aku yang mana aja terserah. Karena aku yang Shoshin sih. Boleh. Oke deh kalau gitu. Mainkan Teh. Ini udah berapa lama nih Teh? Baru 3 bulanan. Oh ya? Iya. Kebetulan saya juga pegawai Kak. Kebetulan juga owner kita tuh gurunya tuh dari Jepang. Oh. Sebenarnya kan matcha juga tuh kan enaknya tuh pakai susu yang clean base Kak kalau kamu bikin. Plant based. Yang clean base tuh yang kayak susu almond, soya, atau oat gitu. Bereaksinya lebih cocok sama susu yang seperti itu daripada UHT atau fresh milk. Karena kalau susu dairy atau fresh milk, nanti rasa matcha itu ketutup gitu Kak. Oh, karena dia lebih thick, Jadi lebih tebal nggak ya. terlalu keluar gitu. Oke. Ternyata highlight dari perjalanan pasar Cihapit kita bukan dari makanan beratnya, tapi justru di akhir ini kita ketemu fusi. Gue jadi tahu tentang matcha. Gue nyoba yang originalnya soya matcha, tapi yang Shoshin. Cil, kalau pengen ngobrol-ngobrol soal matcha lo kesini sih. Weekend well spent ketika lo makan Bu Eha, mungkin abis itu Batagor, lo tutup pakai si matcha ini. Bismillah. Ini rasa matchanya cukup intens sebenarnya. Cuman karena dia pakai Visoy, dia tebel banget. Karena rasa Visoy itu kan khas banget, kental banget. Tapi di ending lidah gue ngerasa bitter matcha. Bisa gitu ya. Dia tetap nggak hilang gara-gara si Visoynya. Jadi nyatu juga nih. Asal lo tahu, Teteh ini bosnya belajar matcha dari orang Jepang langsung. Jadi turun ke Tetehnya juga mantap. Terus kita coba langsung yang kedua. Ini fusi soya matcha strawberry. Strawberry pakai strawberry jam ya. Ini dengan susu yang sama Visoy juga ya. Iya. Ada Visoy, Beda powder tadi. beda powder. Ini yang Hatsu. Emang matcha tuh sugesnya emang bikin kalem ya. Iya nggak sih Mbak? Gue lebih suka matcha yang Shoshin. Lebih kerasa matchanya. Matchanya lebih tegas. Kalau ini karena udah pakai Visoy dan udah pakai si strawberry, matchanya numpang lewat aja. Cuman tetap ada matchanya. Lo kalau Cihapit lo harus mampir ke sini. Ada harga, ada kualitas. Lo bisa ngobrol sama tetehnya juga buat lebih tahu matcha tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi Teh, ini outletnya sebenarnya ada lagi di daerah mana? Di sana, di lorong ke sebelah sana. Masih di Cihapit juga? Iya, namanya Dekat Teh. Dekat Teh. Oh, jadi fusi ini turunannya dari Dekat Teh. Iya, sister brandnya. Sister brandnya. Kalau di sana matchanya yang lebih serius ya? Iya, lebih klasik. Dan di sana juga tuh kalau dari segi harga beda. Oke, di sana lebih up. Ini jual kualitas guys. Dan mereka tahu kenapa mereka jual matcha ini ya. Mereka tahu purpose-nya apa. Iya, saya tahu backlight sedikit. Nggak apa-apa ya guys ya. Senang banget hari ini. Gue seenggaknya, selain gue nggak penasaran lagi sama Batagor KW Depan, akhirnya gue nemu satu kedai matcha yang sangat amat underrated di sini dan gokil. Kalian bisa datang aja langsung kalau lagi jalan-jalan ke Bandung. Ya, makasih banyak temenin gue makan kali ini. Kalau ternyata gue melewatkan beberapa makanan yang menurut kalian enak dan gak gue cobain, boleh komen di bawah. Nanti selanjutnya kita akan ada Pasar Cihapit Part 2 atau di sekitar Pasar Cihapit. Jangan lupa subscribe channel Bungkus Ngupload 3 kali seminggu rutin, setiap Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram Bungkus Official, TikTok ada di Bungkus Official. 1, 2, 3 peace and to sweet.